Guys, kita berjumpa kembali lagi guys dengan saya sendiri. Hari ini kita itu kembali lagi ke pohon duku ya guys ya. Mantap. Oke guys, jadi maksud saya seperti itu, kita itu mau membedakan ya guys ya. Membedakan dan ciri-ciri para pohon duku kita yang sering kita pangkasi atau yang sering kita panjatin atau yang sama sekali dia itu tidak pernah atau dia itu jarang-jarang guys. Jadi seperti ini. Nah, ini pertama guys, pohon duku kita yang sering kita panjati. Nah, seperti ini. Seperti ini deh guys ya. Nah, seperti ini. Dan pohon dia pun nah seperti itu guys, yang lebih jelas. Nah itu. Dia itu ngembangnya ke samping ya guys ya. Dan dia itu pun pohonnya terbuka. Itulah ciri-ciri pohon duku yang sering kita panjatin sama yang tidak pernah atau jarang kita panjatin atau kita itu melakukan pemangkasan. Nah, seperti itu dia ciri-cirinya, perkembangannya. Dan satu lagi dia itu manfaat dari pemangkasan ini guys, atau kita itu sering memanjati. Dia itu kita itu menuakan batang ini guys ya. Memaksa dia itu supaya dia itu cepat lebih dewasa atau lebih maksimal lagi biar supaya dia itu lebih mengutamakan yang namanya berbuah guys. Nah, tapi kalau dia itu tidak yang namanya mengembang, nah seperti itu guys, itu jarang. Tahun kemarin itu tidak saya pangkas guys. Nah, dan itu tidak paling mengembangkan guys. Dan itu dia tidak mengembang. Kenapa dia itu tidak mengembang? Karena kemarin itu tahun kemarin dia itu tidak saya pangkas. Kenapa tidak saya pangkas? Karena dia itu terlalu banyak semutnya guys. Karena dia itu banyak semutnya, jadi saya itu berinisiatif dia itu tidak saya pangkas. Kenapa? Karena saya tidak sanggup ya guys ya. Saya semprot dulu dia, saya matiin dulu apanya. Ternyata dia itu sudah mau berbuah dan dia itu pun sudah berbuah. Nah, dan buahnya pun kalau tidak kita pangkasi seperti ini guys. Nah, kalau kita tidak pangkas rajin-rajin, kita itu tidak mangkas dan dia itu tidak ngembang, dia itu buahnya sedikit ya guys ya. Nah, dia itu pun buahnya sedikit dan dia pun jarang-jarang. Kenapa jarang-jarang guys? Karena itulah dia. Nah, itu dia buahnya guys. Lihat saya perdekat, serap. Nah, itu dia guys. Itu lagi bunganya ya guys ya. Nah, itu bunganya guys. Seperti itulah dia kalau dia itu tidak kita pangkasin. Ini salah satu contoh daripada kita itu jarang pemangkasan ya guys ya. Nah, seperti itu. Dia ini jarang saya pangkasin. Kenapa jarang saya pangkasin? Karena tahun kemarin dia itu banyak semutnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, ini contohnya. Contoh daripada kita itu tidak saya pangkasin di tahun kemarin. Nah, seperti ini. Karena banyak semutnya. Dan buahnya pun jarang-jarang. Karena kita itu kalau karena pohon duku ini guys, maunya harus ya guys ya. Harus dipangkasi mulai dari bawah sampai atas. Nah, seperti itu guys. Dan ini ciri-cirinya yang kedua. Nah, seperti ini guys. Nah, silo ya guys ya. Karena matahari. Nah, kita itu bisa lihat sendiri. Nah, itu dia. Pohon duku yang saya pangkasi guys. Saya pangkasin. Seperti itu dia ngembang ya guys ya, ngembang. Kita bisa lihat sendiri dia itu lebih mengembang daripada yang ini. Nah, kita itu bisa lihat ya. Dia ini meluncur ke atas. Karena tidak saya pangkas tahun kemarin. Dan ini saya pangkas. Dia itu kita bisa lihat sendiri silo ya guys ya. Tunggu, saya buat dulu dari sini. Biar tidak silo ya guys ya. Nah, seperti itu guys. Lihat pohonnya mengembang ke samping guys. Itulah manfaatnya kita itu kita pangkasin lalu kita tuh sering-sering yang namanya pemanjatan pohon duku supaya dia itu cabangnya lebih maksimal ya guys ya. Lebih dia itu contohnya manfaat dari pemangkasan itu guys, kita itu sebenarnya memaksa cabangnya itu untuk lebih tua dan supaya dia itu lebih gampang untuk berbuah. Nah, seperti itu dia itu manfaatnya guys. Makanya ada trik yang namanya pelempangan daripada cabang. Mau itu durian maupun itu apa-apapun ya guys ya, agar cabangnya itu lebih tua dan dia itu pun bisa atau lebih cepat yang namanya berbuah. Nah, seperti inilah contohnya yang kita itu melakukan pemangkasan rutin guys. Nah, dan buahnya bisa kita lihat sendiri guys, tapi ini jauh di atas ya guys ya buahnya, dan buahnya bisa kita lihat sendiri. Nah, seperti itu guys, seperti itu. Nah, itu dia, saya perdekat dulu guys ya. Serap. Mana? Nggak bisa.
Nah itu guys, dan itu masih banyak lagi guys di atas. Nah itu dia. Nah itu guys, banyak lagi, dan masih banyak tunas airnya guys. Kemarin sudah saya pangkasin, tumbuh lagi tunas airnya karena datang hujan. Begitu dia kemarau langsung datang hujan, itu penyebabnya, makanya tumbuh tunas airnya guys ya. Maka nitrogen itu akan maka pohon duku ini akan menyerap yang namanya nitrogen karena sudah kehausan. Seperti kita juga guys, kalau kita itu kehausan pasti kita itu akan minumnya banyak. Seperti itu juga pohon duku saya ini, karena hampir setengah tahun di sini hari itu apa ya guys ya, yang namanya kemarau, sehingga dia itu sampai seperti kehausan. Saya siram juga guys, tapi dia itu begitu datang hujan dia itu langsung seperti itu, makanya tumbuh dia itu tunas airnya. Jadi seperti itu ya guys ya, seperti itu manfaat daripada pemangkasan rutin atau kita itu sering-sering yang namanya pemanjatan pohon duku, agar dia itu mengembangnya ke samping, bukan menjulang ke atas seperti yang di sana itu guys. Sudah saya contohkan biar supaya kita itu lebih sukses lagi ya guys ya dalam membudidayakan pohon duku ini. Karena pohon duku ini lumayan susah guys ya perawatannya. Dan lahannya pun harus, contoh jarak tanamnya pun harus lebar-lebar ya. Kenapa? Lihat guys, ini dari ke sana itu berapa meter itu guys? 12 ada guys, 10 ya guys ya, 10. Sebentar aja dia itu, nanti tahun depan dia itu sudah gelap sekali itu guys. Seperti itulah guys manfaatnya. Salah satunya dia itu pemangkasan daripada kita itu tidak sama sekali tidak pemangkasan. Agar pohon duku kita itu mengembang, kita itu harus yang namanya pemangkasan rutin setiap tahunnya. Sekali setahun ya guys ya, sekali setahun harus kita panjatin guys. Kecuali pohonnya itu sudah besar kali, kita itu bisa ya guys ya tapi guys memang harus setiap tahun, sekali setahun kita harus panjati, harus ya guys ya, biar supaya pohon duku ini tidak apa guys, biar ngembangnya ke samping dia, dan pohonnya pun terbuka, dan bisa lihat sendiri guys matahari masuk ya guys ya. Dan dia itu tidak seperti ya yang sana itu, dia itu terlalu menjulang ke atas seperti itu. Dan ini satu lagi dia itu, kalau buktinya saya pangkas guys, itu dia guys, itu dia salah satunya kembali guys. Yang sering saya panjati seperti itu guys, yang sering saya panjati, yang saya tunasin, banyak mengembangnya ke samping. Nah seperti itu, ngembangnya ke samping ya guys ya, bukan ke atas dia. Kalau tidak pernah kita pangkas, dia guys, seperti itu. Dan buahnya pun lumayan banyak ini guys, karena matahari masuk ke batangnya itu ya guys ya. Jadinya otomatis kulit daripada pohon duku itu dia itu pecah, dan dia itu bisa mengeluarkan yang namanya bunga terlebih dahulu. Dan itu sudah berbuah, udah jadi buah itu guys, bukan bunga lagi. Dan bunganya pun masih banyak guys, yang kecil-kecil yang banyak masih banyak. Tapi makanya itu tidak saya pangkasi lagi dan tidak saya proses lagi. Kenapa? Takutnya nanti kita itu mengganggu. Itu satu lagi guys ya, mengganggu daripada bunganya. Karena bunganya tidak kelihatan di kasat mata kita guys, kalau tidak kita itu tidak sanggup untuk memperhatikannya. Itu guys, kita itu bisa lihat sendiri. Ngembangnya kesampingan guys. Seperti itulah guys ya manfaat daripada kita itu pemangkasan, agar kita itu pun lebih mantap lagi guys pohon duku kita itu, dan kita pun bisa sukses dalam membudidayakan pohon duku kita. Tetap semangat kita guys. Salam sukses dari saya guys, mantap. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya ciri-ciri daripada pohon duku yang sering dipangkas dan pohon duku yang tidak dipangkas. Jadinya kita itu memang harus setiap tahunnya, sekali setahun kita itu harus melakukan pemangkasan sampai seumur hidup pada pohon itu duku sendiri ya guys ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sukses, salam mantap guys, tetap bersyukur, mantap.